Oke, halo sobat lemon, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Pasti kalian semua sudah kangen dengan film perkopetan, bukan? Bayangkan jika sebuah diskon barang bisa membuat seseorang menjadi seorang psikopat. Dan pastinya juga film ini mengandung sebuah plot twist yang tidak kalian duga sama sekali dari awalnya. Maka sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe aja, agar kalian semua tidak ketinggalan updatean-updatean film terbaik lainnya. Sok gerak, mangga, gaskeun. Film memperlihatkan sebuah rumah nomor 417, yang dimana rumah tersebut milik seorang manajer supermarket yang bernama Mitch Collins, yang pada saat itu mereka sedang merayakan malam Thanksgiving. For your information, malam Thanksgiving adalah malam-malam yang sakral, seperti contoh halnya sama dengan malam Valentine. Dan di sana juga dihadiri oleh keluarga besar dari seorang pengusaha yang bernama Thomas Mark, yang diantaranya anaknya Jessica dan pacarnya Bobby. Namun tak lama dari itu Mitch pun harus berangkat bekerja, dikarenakan Thomas sedang mengadakan diskon di salah satu supermarket miliknya. Mau tidak mau ia pun harus berangkat dikarenakan ia mendapatkan ancaman untuk dipecat. Lalu kemudian scene pun memperlihatkan kondisi di halaman depan Rick Market, yang dimana di sini memperlihatkan kedua pihak keamanan yang mencoba untuk menenangkan semua warga yang akan berburu barang diskonan di tempat tersebut. Yang kemudian scene pun berpindah kembali ke rumah Mitch. Yang tak lama dari itu Jessica beserta Bobby pun dijemput oleh beberapa temannya yang akan mengajaknya ke bioskop. Yang dimana diantaranya ialah Evan, Yulia, Gaby beserta Scuba. Dan secara tidak sengaja mereka berenam pun melewati kerumunan orang-orang yang akan berburu diskon di toko milik ayahnya Jessica. Sehingga mereka semua pun memilih untuk melipir terlebih dahulu untuk membeli beberapa barang di sana. Namun di sana Jessica juga bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Ryan. Ia mencintai dan menyukai Jessica. Bobby yang melihatnya pun langsung menarik Jessica dan menyuruhnya agar segera masuk ke Rick Market. Dikarenakan Jessica adalah anak dari pemilik toko, yang dimana ia pun langsung mengajak teman-temannya untuk memasuki toko melalui pintu khusus karyawan. Namun hal tersebut pun dilihat oleh seorang pria yang bernama Lonnie, sehingga dan ternyata di dalam toko Amanda juga datang ke tempat tersebut dan membawakan makanan untuk suaminya Mitch. Namun tak lama dari itu Mitch pun harus keluar dan mencoba untuk menenangkan para warga dikarenakan kondisinya yang sangat tidak kondusif. Ditambah lagi Evan yang malah memanas-manasi Lonnie yang berada di luar. Lonnie yang terprovokasi pun malah memprovokasi orang-orang yang berada di sana, sehingga yang terjadi semua orang pun memaksa masuk ke dalam dan membuat kerusuhan di tempat tersebut. Dan di sini si tangkurak Evan pun malah sibuk untuk merekam kejadian tersebut. Yang tanpa mereka sadari ternyata salah seorang security pun sedang sekarat karena terinjak-injak di sana. Bobby yang mencoba untuk menyelamatkannya pun malah mendapatkan linu pisan anjir. Bukan hanya Bobby dan si security saja yang menjadi korban. Amanda yang pingsan pun tanpa mereka sadari ternyata rambutnya menyangkut di sebuah troli. Dan inilah film Thanksgiving tahun 2023 pun baru saja dimulai. Lalu kemudian kita pun dibawa ke time skip setahun setelah kejadian tersebut. Dan video yang dibuat Evan pun viral di platform YouTube. Sementara itu beberapa stasiun TV sedang menyiarkan aksi demo yang ada di depan toko milik Thomas yang akan mengadakan kembali diskonan di tahun Thanksgiving. Dan ternyata di sana juga ada Mitch yang istrinya menjadi korban di tahun kemarin. In the same stampede that killed my wife. You and your entire family need to go to prison. Sementara itu di tempat yang berbeda, Sheriff Eric pun sedang menunggu kedatangan teman Sheriff lainnya. Dan kita panggil saja ia Tukimin. Dan malahan si Tukimin ini datang menggunakan topeng wali kota atau John Carper, yang dimana topeng tersebut akan digunakan warga untuk menyambut parade di hari sebelum malam Thanksgiving tiba. Sementara itu di tempat yang berbeda, Evan pun dimarahi oleh pacarnya Gaby dikarenakan video itu belum saja ia hapus. Ya namanya juga masih dapat AdSense ya, sayang aja gitu kalau dihapus. Lalu kemudian di sini Jessica pun menghampiri ayahnya Thomas yang sedang membuat iklan untuk acara diskonannya tersebut. Yang dimana di sini Jessica pun melarang ayahnya mengadakan diskon di supermarketnya lagi dikarenakan ia sangat takut kejadian tahun kemarin bisa terulang lagi. Sementara itu di kosannya Ryan sedang mempersiapkan baju untuk jalan bersama Jessica. Diketahui sejak kejadian yang menimpa Bobby hubungan mereka telah berakhir. Sementara itu di kafe cabang Amrik, mereka semua pun dikagetkan dengan sebuah postingan dari akun yang bernama John Carper yang telah menandai mereka semua di postingannya. Dan bahkan di sana terlihat seseorang yang sedang mengawasi ke arah mereka semua. Singkat cerita, malam pun poek. Dan dimana memperlihatkan seorang pegawai restoran yang bernama Lizzie yang akan pulang ke rumahnya, namun ia melihat sebuah topeng John Carper yang tergeletak di sana. Dan inilah yang terjadi.
Yang tiba-tiba Lee Ji pun diserang oleh seseorang yang menggunakan pakaian pesulap dan menggunakan topeng John Carver. Dan syukurnya di sini Lee Ji pun berhasil lolos dari serangan pria tersebut. Namun ketika ia akan menghubungi 911, ia kesusahan untuk membuka handphonenya dikarenakan sidik jari dan wajahnya sudah rusak. Melihat keadaan yang sudah tenang dan tidak terlihat psikopat yang ada di sana, Lee Ji pun langsung bergegas untuk pulang. Namun ketika sesampainya di parkiran, ternyata psikopat tersebut sudah berada di dalam mobil Lee Ji sehingga lalu kemudian di keesokan harinya, seluruh warga kota pun dikagetkan dengan potongan tubuh Lee Ji yang ada di Rig Market. Sementara itu di sekolahan, Jessica pun baru menyadari bahwa di meja makan tersebut sudah terdapat nama-nama mereka semua. Oleh karena itu, target psikopat selanjutnya ialah mereka semua. Sementara itu di restoran, pihak kepolisian pun mulai menginvestigasi lokasi kejadian. Ketika Jessica akan pulang, ia pun dihampiri oleh seorang pemuda yang bernama McCarthy, di mana McCarthy pun memanfaatkan situasi tersebut dan menawarkan senjata kepada Jessica dan teman-temannya untuk menjaga diri. Lalu kemudian singkat cerita, Shin pun memperlihatkan Jessica yang sedang diinterogasi oleh Sheriff Eric perihal kejadian malam Thanksgiving tahun kemarin. Anything that can help us with the information on that night. Lalu setelah selesai diinterogasi, ia pun dikagetkan dengan keberadaan Bobby yang ada di tempat tersebut. Yang dimana di sini Bobby pun mencoba untuk menjelaskan perihal keadaannya pada waktu itu ketika ia meninggalkan Jessica. Setelah tangannya patah, karir baseballnya pun hancur dan ia pun merasa minder jika harus tetap bersama Jessica. Dan alhamdulillahnya sekarang kondisinya sudah cukup membaik dan ia kembali ke kota dikarenakan ia ditawari kerjaan oleh pamannya di perusahaan dereknya. Namun ia pun dibuat panas dada ketika melihat Ryan yang ternyata sudah menjadi pacar baru Jessica. Sementara itu di tempat yang berbeda, lebih tepatnya di markas dari psikopat John Carver, ia pun akan menargetkan seorang petugas keamanan yang selamat pada saat itu, dikarenakan ia yang telah ikut andil dalam memprovokasi masyarakat pada saat itu. Lalu kemudian Shin pun memperlihatkan Manny yang akan bergegas pergi meninggalkan kediamannya, di mana ia telah menyadari bahwa target selanjutnya ialah dirinya. Namun ia pun dikagetkan dengan buku paspornya yang tiba-tiba menghilang. Dan di sana juga sudah terdapat sebuah topeng John Carver. Ia yang telah menyadari keberadaan psikopat tersebut pun mencoba untuk mengajaknya adu mekanik. Namun secara tiba-tiba, setelah menghabisi si subur Manny, ia pun tak lupa membawa kelapa milik Manny. Yang ternyata kelapa tersebut pun dipajang di meja makan dan di sana juga terdapat tubuh Lee Ji. Yang kemudian di pagi harinya Jessica pun dikagetkan dengan postingan terbaru dari akun John Carver yang menandai dirinya dan teman-temannya. Melihat aksi psikopat yang sangat meresahkan, ia pun kembali membuka rekaman CCTV pada tahun lalu, yang dimana ia mencari orang-orang yang terlibat pada kerusuhan tahun lalu, yang ia yakini bahwa akan menjadi korban selanjutnya. Namun ia malah melihat keberadaan Ryan bersama salah satu petugas yang tewas pada malam itu, dan di sini ia sedikit mencurigainya. Namun tak lama dari itu ia pun dipergoki olehnya yang meminta maaf kepada dirinya. Dan bahkan ia juga berjanji akan menambah pihak keamanan agar kejadian tahun kemarin tidak terulang kembali. Yang kemudian singkat cerita Jessica dan Bobby pun menghampiri Eric di kantor kepolisian. Dan mereka berdua pun meyakini bahwa yang akan menjadi korban selanjutnya ialah Lonnie. Yang dimana Lonnie lah yang memancing keributan pada malam itu. Yang dimana mereka berdua juga mencurigai Ryan sebagai pelaku dari teror ini, dikarenakan Ryan tertangkap CCTV menemui petugas yang meninggal saat kerusuhan waktu itu. Coba guys kita tebak-tebakan ya guys. Siapa sih yang sebenarnya menjadi psikopat tersebut? Apakah Michi, Ryan, atau Bobby? Langsung tulis di kolom komentar ya guys. Kembali lagi ke ceritanya di mana tiba-tiba Ryan pun menelepon Jessica. Namun di sini Jessica pun tidak mengangkatnya. Lalu kemudian Shin pun memperlihatkan Ryan yang menggunakan kostum seperti psikopat. Namun itu hanyalah sebuah kebutuhan syuting iklan. Dan di sini kita pun diberitahukan bahwa Lonnie adalah seorang pelatih dari sebuah klub basket. Yang tak lama dari itu pacarnya yang seorang pemandu sorak pun mulai mengajak Lonnie untuk ke sebuah tempat. Lalu di sini pacarnya pun menyuruh Lonnie untuk melihatnya ajleng-ajlengan di sebuah trampolin. Dan tanpa mereka sadari ternyata psikopat tersebut juga sudah berada di tempat ini. Dan langsung mengkeretek leher dari Ronnie. Sumpah di scene ini ngilu banget anjir. Setelah menghabisi Lonnie, tak lupa psikopat tersebut juga menghabisi pacar dari Lonnie dengan cara yang cukup gila sih. Yang kemudian kabar dari kematian pasangan tersebut pun sudah menyebar di seluruh kampus di sana. Sedangkan di sisi lain Jessica akan menunggu Gabby dan Evan yang akan berganti skin.
Namun ketika mereka berdua sedang berjalan di lorong kampus, secara tiba-tiba psikopat tersebut pun berhasil menculik mereka berdua. Yang kemudian psikopat tersebut pun menggunakan handphone milik Gabby untuk menyuruh Jessica masuk ke dalam. Namun di sini Jessica pun hanya melihat handphone milik Gabby, sehingga yang terjadi kemudian Jessica pun bersembunyi di sebuah ruangan manekin kepala manusia. Untungnya Jessica pun berhasil meloloskan diri dari psikopat tersebut. Dan tak lama dari itu juga Bobby pun datang menghampiri Jessica untuk menenangkannya. Dan lagi di tempat tersebut juga terdapat Ryan. Sehingga perkelahian di antara mereka berdua pun terjadi dan mereka berdua pun diusir dari tempat tersebut. Yang kemudian tak lama dari itu juga ayahnya Yulia pun menjemput paksa anaknya tersebut. Yang dimana ia akan membawa pergi Yulia agar Yulia aman dari teror psikopat tersebut. Sementara itu Scuba dan Jessica pun menghampiri markas dari Max untuk membeli sebuah senjata. Mana di sini Scuba kasbon dulu lagi. Yang kemudian di sini Max juga menawarkan sebuah ikat pinggang yang terdapat mata pisaunya, namun Jessica pun menolaknya. Lalu kemudian scene pun berpindah ke kediaman Yulia, di mana tanpa petugas itu sadari ternyata psikopat tersebut sudah berada di tempat ini. Lalu kemudian ayah Yulia yang melihat keadaan petugas itu pun langsung menghampirinya. Namun tanpa ia sadari ternyata psikopat tersebut pun berhasil melumpuhkannya. Singkat cerita, psikopat tersebut pun memperlihatkan keadaan Yulia yang sedang disiksa olehnya kepada Scuba dan Jessica. Singkat cerita, sesampainya mereka berdua di rumah Yulia, Scuba pun akan bersiap untuk menembak psikopat tersebut. Dan di sini ternyata Gabby dan Evan juga sudah disekap oleh psikopat tersebut. Dan ditambah lagi pistol yang dipegang oleh Scuba pun macet. Makanya kalau beli barang tuh pelajari dulu tong. Akibat kebodohan Scuba, mereka berdua pun harus melihat kematian Yulia dikarenakan psikopat tersebut mendorong Yulia ke sebuah alat pemotong. Lalu kemudian setelah kejadian tersebut mereka berdua pun diinterogasi oleh Sheriff Eric. Dan mereka berdua juga sangat terpukul atas kejadian yang menimpa Yulia. Namun di sini Jessica pun sangat meyakini bahwa psikopat tersebut akan menghadiri acara pawai karnaval di keesokan harinya. Yang kemudian singkat cerita di keesokan harinya sebelum pawai, Max pun memberikan sebuah cincin yang sudah ada mata pisaunya untuk Jessica berjaga-jaga. Yang kemudian acara pawai pun tiba di mana mobil yang dikendari Jessica beserta keluarganya pun dihalang oleh Mitch yang protes akan diskon yang akan mereka lakukan kembali. Yang kemudian tak lama dari itu juga tiba-tiba bom asap pun mulai menyelimuti jalanan kota. Dan keluarga Jessica pun mulai diamankan masuk ke dalam mobil polisi. Dan iya, ternyata psikopat yang sudah tahu aksinya akan diketahui, ia pun merubah pakaiannya menjadi kostum badut. Yang kemudian ia pun langsung membius seluruh keluarga Jessica dan langsung membawanya pergi ke sebuah markas. Singkat cerita, sesampainya mereka di markas psikopat, ia pun memulai aksinya dengan cara membumbui Kathleen. Namun ketika psikopat lengah, Kathleen pun memanfaatkan peluang untuknya melarikan diri. Namun di sana ia malah menemukan pembantu sorak yang ternyata masih hidup dan disimpan di sebuah freezer. Lalu kemudian ia pun langsung bersembunyi karena ia mendengar kedatangan dari psikopat tersebut. Sehingga namun pada akhirnya Kathleen pun berhasil ditarik kembali masuk ke dalam rumah tersebut. Sementara itu di luaran masyarakat sedang menunggu pertanggungjawaban dari Thomas. Sementara itu di sisi lain para anggota polisi sudah mendapatkan tempat di mana psikopat tersebut sedang melakukan live streaming. Namun sayangnya semua itu hanyalah tipuan psikopat semata dikarenakan itu hanyalah gambar dari sebuah komputer. Sementara itu psikopat pun menghidangkan tubuh Kathleen. Dan bahkan ia juga menggunakan cairan merah milik pembantu sorak untuk minuman di tempat tersebut. Yang kemudian setelah itu psikopat pun memutuskan untuk menghabisi Evan terlebih dahulu dengan cara live streaming. Sementara Jessica pun baru menyadari cincin yang diberikan oleh Max dan menggunakannya untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Setelah ia berhasil, ia pun langsung memberikan cincin tersebut kepada Scuba. Dan setelah mereka berdua terlepas, mereka berdua pun langsung berlari meninggalkan rumah tersebut. Namun di sini Scuba pun memutuskan untuk menghalangi psikopat tersebut agar Jessica berhasil lari dan meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Namun dengan mudah psikopat tersebut pun berhasil menaklukkan Scuba. Sedangkan Jessica sedang aprok-aprokan untuk meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, setelah berhasil memanjat pagar, ia pun menemukan Sheriff Eric yang tergeletak begitu saja.
Yang kemudian ia pun langsung mengambil pistol milik Sheriff Eric untuk berjaga-jaga dari psikopat tersebut. Namun ketika ia memasuki sebuah gudang, ia tanpa sengaja melihat Bobby yang mengenakan kostum dari psikopat tersebut. Apakah psikopat tersebut selama ini ialah Bobby? Sabar-sabar, filmnya belum selesai dan plot twistnya yang bakalan kalian tidak menduga sama sekali sih guys. Balik lagi ke filmnya sobat, dimana Jessica pun mulai membersihkan tanaman liar yang menempel di celananya. Dan di sini juga ia melihat tanaman yang sama yang menempel di sepatu milik Sheriff Eric. Dan ya, psikopat sebenarnya ialah Sheriff Eric. Dan ia juga menjebak Bobby untuk mengalihkan perhatian dari pihak kepolisian. Dan disinilah plot twistnya terjadi, dimana ternyata selama ini Sheriff Eric dan Amanda telah berselingkuh di belakang Mitch. Dan ternyata ketika Amanda meninggal dunia, dan pada saat itu juga ternyata Amanda tengah mengandung anak dari Sheriff Eric. Dan di sini ternyata Jessica pun sedang melakukan live streaming dan pengakuan tersebut sudah disaksikan oleh banyak orang di luar sana. Dan untungnya tak lama dari itu Bobby pun datang untuk menyelamatkan Jessica. Dan mereka berdua pun memutuskan untuk kabur menggunakan mobil pamannya dari Bobby. Namun sebelum itu Jessica pun akan meniup balon maskot terlebih dahulu untuk menghalangi Sheriff Eric. Namun sayangnya Sheriff Eric pun berhasil mengaitkan pengait mobil Bobby kepada salah satu bangunan di tempat tersebut. Dan singkat cerita, mereka semua pun berhasil selamat dan Jessica pun bertemu kembali dengan Ryan. Namun di sini pihak damkar pun memberitahukan bahwa mereka tidak menemukan mayat dari tempat tersebut. Sehingga film pun tamat. Oke, baiklah Sobat Lemon, bagaimana filmnya sangat seru sekali bukan? Dikarenakan endingnya yang cukup menggantung, bisa dipastikan film ini akan ada sequel keduanya. Maka dari itu jangan lupa kalian tekan like, comment, and subscribe. Bye-bye.